Pengetahuan merupakan salah satu aset berharga dalam kehidupan. Kamu sudah tahu belum bahwa knowledge yang paling besar itu tersimpan di pikiran kita loh? Keren kan? Hal tersebut ditandai oleh riset LP Group yang menunjukkan bahwa knowledge tersimpan dalam dokumen kertas 26%, dokumen elektronik 20%, knowledge base elektronik 12%, dan ada sebanyak 42% knowledge tersimpan di dalam pikiran manusia. Pengetahuan itu disebut dengan tacit knowledge. Menurut American Productivity and Quality Center, KM adalah pendekatan-pendekatan sistematik yang membantu muncul dan mengalirkan informasi ke knowledge kepada orang yang tepat pada saat yang tepat untuk menciptakan nilai. Sedangkan menurut Tannenbaum, knowledge management mencakup pengumpulan, penyusunan, penyimpanan, dan pengaksesan informasi untuk membangun pengetahuan, pemanfaatan dengan teknologi informasi yang tepat, seperti komputer yang dapat mendukung manajemen pengetahuan. Dari kedua pendapat yang sudah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa knowledge management adalah suatu disiplin ilmu yang membahas tentang pengelolaan pengetahuan disertai dengan transfer informasi atau sharing pengetahuan untuk meningkatkan pengetahuan individu atau suatu organisasi. Nah, pada video ini saya akan membahas mengenai knowledge creation. Menurut De Janet, knowledge creation merupakan salah satu proses utama dalam knowledge management. Pengetahuan diciptakan melalui interaksi antara dimensi epistemologi dan dimensi ontologi. Dimensi epistemologi terdiri dari interaksi antara tacit knowledge dan explicit knowledge. Polanyi, seorang ahli kimia, merupakan orang pertama yang memperkenalkan bahwa pengetahuan terdiri dari dua jenis, yaitu pengetahuan tacit dan pengetahuan eksplisit. Pengetahuan tacit merupakan pengetahuan yang diam di dalam benak manusia dalam bentuk intuisi, judgment, skill, value, dan belief yang sangat sulit diformalisasikan dan di-share kepada orang lain. Sedangkan pengetahuan eksplisit adalah pengetahuan yang dapat atau sudah terkodifikasi dalam bentuk dokumen atau dalam bentuk berwujud lainnya, sehingga dapat dengan mudah ditransfer dan didistribusikan dengan menggunakan berbagai media. Pengetahuan eksplisit dapat berupa formula, kaset atau CD, video dan audio, spesifikasi produk, atau manual. Dalam organisasi, pengetahuan sebenarnya diciptakan oleh individu-individu yang ada di dalam organisasi. Karena pada dasarnya, organisasi tidak dapat menciptakan pengetahuan tanpa adanya individu yang bersangkutan. Dalam suatu organisasi harus melakukan perputaran tacit knowledge yang telah diciptakan dan melakukan transfer knowledge pada tingkat individu. Perputaran dan transfer pengetahuan kepada individu kemudian dirumuskan melalui 4 model konversi pengetahuan, dan selanjutnya diproses pada tingkat ontologi yang lebih tinggi. Proses tersebut dinamakan spiral of knowledge, yaitu interaksi antara tacit dan explicit knowledge yang terjadi pada tingkat ontologi dari yang paling rendah atau individu ke tingkat yang paling tinggi. Proses spiral of knowledge pada gambar di atas menunjukkan adanya interaksi antara tacit knowledge dan explicit knowledge. Interaksi tersebut dikonsepkan oleh Nonaka Noboru Kono melalui 4 model konversi pengetahuan. Ada 4 model pengetahuan dijelaskan oleh Nonaka dan Noboru Kono, yaitu knowledge creation yang sudah diidentifikasi. Model tersebut itu disebut dengan Seichi, yaitu sosialisasi, eksternalisasi, kombinasi, dan internalisasi. 1. Socialization from tacit to tacit. Pada aspek ini juga diketahui munculnya ide pada individu. Faktor pada aspek sosialisasi yaitu meneliti fakta dan memahami lingkungan serta berbagi dan transfer pengetahuan tacit. 2. Externalization from tacit to explicit. Interaksi tacit knowledge dan explicit knowledge pada aspek ini akan memunculkan pengetahuan dan pemahaman baru kepada individu dalam organisasi. Pada aspek ini terdapat 2 faktor utama, yaitu tacit knowledge dengan menggunakan bahasa atau simbol, dan yang kedua menerjemahkan tacit knowledge. 3. Combination from explicit to explicit. Pada aspek ini terdapat 3 faktor. Yang pertama, mengumpulkan dan mengintegrasi data explicit knowledge. Yang kedua, transfer dan menyebar explicit knowledge secara langsung melalui presentasi atau diskusi. Dan yang ketiga, mengedit explicit knowledge.
Yang keempat, internalization, from explicit to tacit. Internalisasi terdapat dua faktor utama. Yang pertama, mempresentasikan explicit knowledge melalui tindakan dan praktik. Dan yang kedua, mewujudkan explicit knowledge melalui simulasi dan eksperimen. Adapun proses knowledge pada penelitian ini terjadi dalam kegiatan tatap muka berupa rapat dan apel. Selain melalui tatap muka, proses knowledge creation juga terjadi melalui sosial media, misalnya grup WhatsApp. Knowledge creation yang terjadi di Persipda Kota Salatiga telah mencakup semua jenis interaksi dan konversi pengetahuan, yaitu sosialisasi, eksternalisasi, kombinasi, dan internalisasi.